Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Dan yang akan dipelajari yaitu tentang Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Pada materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menyimak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5, terletak di sekitar Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi awal mula Kutai diketahui dari prasasti Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Ada 7 yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, dapat diketahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Nama Kudungga tidak dikenal dalam bahasa India. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nama tersebut merupakan nama asli daerah tersebut. Kudungga mempunyai anak bernama Aswawarman dan cucu yang bernama Mulawarman. Dua nama terakhir merupakan nama yang mengandung unsur India. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Hindu pada keluarga kerajaan itu sudah mulai masuk pada masa Kudungga yang dibuktikan dengan diberikannya nama Hindu pada anaknya. Satu di antara yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 2.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kutai adalah salah satunya usaha peternakan.
Letak kerajaan Kutai di tepi sungai sangat mendukung untuk pertanian. Selain itu, masyarakat Kutai juga melakukan perdagangan. Diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar jalur perdagangan internasional. India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah tentang kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sampai saat ini ada ditemukan 7 prasasti, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Sumber lain tentang kerajaan Tarumanegara diperoleh dari catatan seorang musafir Cina yang bernama Fahin. Dalam perjalanan ke India, singgah di Yepoti atau Pulau Jawa. Berdasarkan sumber tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai kehidupan masyarakat Tarumanegara yang mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati yang berfungsi sebagai untuk mencegah bahaya banjir. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, atau Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan prasasti dari luar negeri. Prasasti dari dalam negeri antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Palas Pasema, dan Amogapasa.
Prasasti yang berasal dari luar negeri yaitu Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Kanton, Prasasti Berahi, dan Prasasti Cahya. Sumber sejarah lain tentang Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari seorang pendeta Cina yang bernama Yi Xing. Sumber-sumber mengenai Kerajaan Sriwijaya yaitu: pertama, Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kerajaan ilmiah untuk agama Buddha di Asia Tenggara. Kedua, Pulau Bangka dan Pulau Jambi telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya tahun 686 Masehi. Yang ketiga, pada awal abad ke-11, Raja Rajendra Chola dan Kerajaan Cholamandala yang berasal dari India melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya. Penyerbuan Cholamandala dapat dipukul mundur, namun berhasil melemahkan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Mulanya, masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani. Namun, karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian, perdagangan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Sriwijaya. Perkembangan perdagangan didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis, yang dilewati pedagang dari India ke Cina atau sebaliknya dari Cina ke India yang singgah dahulu dan melakukan bongkar muat barang dagangan di wilayah Sriwijaya. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna dan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Selain menjadi pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Menurut catatan Yi Xing bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan belajar agama Buddha. Tahun 671 Masehi, Yi Xing pernah berdiam di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta sebagai persiapan kunjungannya ke India. Para pendeta yang belajar agama Buddha itu dibimbing oleh seorang guru yang bernama Sakyakirti. Berdasarkan hal ini, Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi telah menjadi pusat kerajaan atau pusat kegiatan ilmiah untuk agama Buddha. Raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Jaya
mencapai masa kejayaan. Raja yang terkenal adalah Balaputra Dewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaan Sriwijaya berkembang luas, meliputi Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, dan Semenanjung Melayu. Tahun 1017 Masehi, Kerajaan Kolamandala mengadakan serangan pertama. Serangan kedua dilakukan tahun 1025 Masehi. Tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat Kerajaan Sriwijaya. Oke, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita tunjukkan kebanggaan kita dengan mempertahankan selalu rasa nasionalisme sehingga kita menjadi sebuah negara yang maju. Selesai sudah materi tentang kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.